Game pertama dihajar habis-habisan. Sempat bangkit, tapi akhirnya tumbang lagi di poin-poin kritis. Apa yang sebenarnya terjadi sama Fajar Rian di Singapore Open 2025? Halo Sobat Catatan Badminton. Balik lagi di channel yang selalu ngulik tuntas kabar panas dari dunia bulu tangkis tanah air. Dan kali ini, kita akan bahas pertandingan yang bikin banyak fans geregetan, bahkan kecewa. Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto, pasangan ganda putra andalan Indonesia, harus mengakui keunggulan wakil Denmark, Kim Astrup dan Anders Kaarup Rasmussen, di perempat final Singapore Badminton Open 2025. Bukan cuma soal kalah, tapi cara mereka kalah benar-benar bikin hati ikut nyesek. Bertanding di Singapore Indoor Stadium pada hari Jumat, tanggal 30 Mei, Fajar dan Rian, unggulan ke-6 di turnamen ini, takluk dalam pertarungan dramatis selama 65 menit. Skornya pun benar-benar menggambarkan betapa sengit dan emosionalnya laga ini. 3-21, 23-21, dan 22-24. Betul, rubber game yang menguras fisik, mental, dan harapan seluruh pendukung merah putih. Langsung setelah pertandingan, Fajar buka suara lewat pernyataan resmi yang disampaikan Humas dan media PBSI. Ia mengatakan, pertama, kami minta maaf untuk seluruh pendukung dan masyarakat Indonesia. Kami sudah berusaha, tapi hasilnya belum sesuai harapan. Sebuah kalimat sederhana, tapi penuh beban. Karena kita tahu, Fajar dan Rian bukan pasangan sembarangan. Mereka punya reputasi, prestasi, dan ekspektasi besar yang terus mengiringi langkah mereka di setiap turnamen. Kalau kamu nonton langsung pertandingan ini, game pertama bisa dibilang bencana. Fajar dan Rian seperti kehilangan arah. Mereka kalah telak dengan skor 3-21. Dan menurut pengakuan mereka sendiri, servis dari pasangan Denmark benar-benar jadi senjata mematikan. Kim Astrup ternyata sangat jeli dalam mengatur arah servis, dan pasangan Indonesia banyak kecolongan dari sana. Alhasil, konsentrasi mereka langsung buyar. Dan yang namanya kehilangan fokus di laga sebesar ini, ya jelas berakibat fatal. Masuk ke game kedua, Fajar dan Rian sempat bangkit. Mereka bahkan sempat unggul cukup jauh. Tapi, seperti kata pepatah, pertandingan belum selesai sampai poin terakhir. Pasangan Denmark membalikkan keadaan, memaksakan setting, dan akhirnya menang dengan pengalaman. Kami akui kami kalah cerdik, ujar Fajar. Kalimat ini penting, karena bulu tangkis bukan cuma soal power dan speed, tapi juga soal otak dan timing. Dan di titik ini, pasangan Denmark unggul. Lanjut ke game ketiga, penonton sempat dibuat harap-harap cemas. Fajar dan Rian berhasil mengejar ketertinggalan dan bahkan sempat unggul. Tapi lagi-lagi, ketika memasuki poin-poin krusial, kesalahan sendiri jadi momok. Servis yang nyangkut di net, pengembalian yang tanggung, dan keputusan ragu-ragu di momen penting, semuanya berujung pada kekalahan. Rian bahkan mengakui bahwa servisnya banyak yang gagal di akhir-akhir pertandingan. Ini jadi catatan penting yang harus segera diperbaiki ke depan. Fajar juga menambahkan bahwa di poin-poin akhir, mereka banyak ragu dalam menyelesaikan game. Dan yang bikin tambah gemas, bola-bola tanggung yang seharusnya bisa dikunci justru berhasil dikembalikan oleh Astrup dan Rasmussen. Kami harus mematangkan lagi cara kill the game-nya, kata Fajar. Artinya, strategi penyelesaian laga masih belum maksimal. Ini jelas jadi PR besar bagi mereka. Kalau kita lihat dari statistik pertemuan, ini bukan kali pertama Fajar, Rian kesulitan melawan pasangan Denmark ini. Dari total 9 kali pertemuan, Astrup Rasmussen sudah menang 6 kali. Itu artinya, ada dominasi psikologis dan taktik yang sedang terjadi. Fajar sendiri mengakui bahwa kombinasi pukulan halus Kim Astrup dan pertahanan solid Anders Rasmussen membuat mereka selalu merasa tidak nyaman. Dan dalam bulu tangkis, rasa tidak nyaman itu bisa jadi senjata paling ampuh untuk membuat lawan gagal total. Singapore Open tahun ini adalah turnamen level Super 750. Dengan total hadiah mencapai $1 juta Amerika atau setara dengan 16,2 miliar rupiah. Jadi, ini bukan ajang main-main. Kekalahan di babak perempat final jelas mengecewakan, bukan hanya bagi atlet, tapi juga untuk seluruh masyarakat Indonesia yang berharap ganda putra bisa menyumbang prestasi. Sobat Catatan Badminton, dari laga ini kita belajar bahwa level persaingan di bulu tangkis dunia semakin ketat. Tidak ada lagi zona nyaman. Setiap kesalahan kecil bisa jadi penentu hasil akhir. Fajar dan Rian sudah minta maaf, tapi tentu saja yang lebih penting adalah bagaimana mereka bangkit dan belajar dari kekalahan ini. Evaluasi servis, penyelesaian akhir, dan konsistensi mental harus jadi fokus ke depan. Kita semua tahu bahwa Fajar dan Rian adalah salah satu ganda terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini. Tapi untuk bisa terus bersaing di level atas,
Tidak cukup hanya dengan semangat. Diperlukan strategi, adaptasi, dan ketenangan di saat tekanan tinggi. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir di catatan badminton. Kalau kamu juga merasa pertandingan ini penuh drama dan pelajaran, jangan lupa untuk klik like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan tentu saja subscribe channel ini biar nggak ketinggalan update seru lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan seperti biasa, salam seni.